Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafisa dengan NIM 11202000196 dari Farmasi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum mata kuliah MIP, yaitu pada pengenalan alat. Di sini saya akan menjelaskan informasi mengenai alat-alat tersebut. Langsung saja, di sini sudah ada Erlenmeyer. Fungsinya untuk tempat mereaksikan larutan dan menyimpan larutan dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada pipet volume dan spatula. Pipet volume sendiri di sini digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang lebih tinggi. Spatula di sini fungsinya untuk mengambil suatu objek. Selanjutnya ada neraca analitik. Fungsinya untuk mengetahui berat dari sampel atau bahan. Pada prinsip kerja neraca analitik sendiri yaitu penggunaan sumber tegangan listrik yaitu staf-volt dan dilakukan penerapan dengan menaruh media di atasnya, maka akan tertera angka di layar yang menunjukkan massa bahan tersebut. Selanjutnya ada inkubator. Inkubator di sini fungsinya untuk menyimpan medium sel kultur dan suhu inkubator yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Fungsi inkubator sendiri yaitu untuk inkubasi media yang telah ditanami mikroba dan untuk menyimpan bahan pemeriksaan di mana mikroba yang terkandung akan mati bila disimpan dalam lemari es. Selanjutnya ada jarum Ose. Di sini fungsinya untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan kembali. Prinsip kerjanya yaitu Ose disentuhkan pada bagian mikrobia kemudian menggosokkan pada kaca preparat untuk diamati. Selanjutnya ada rak dan tabung reaksi. Di sini rak sendiri berfungsi untuk wadah meletakkan tabung reaksi pada saat praktikum mereaksikan bahan kimia. Sedangkan tabung reaksi sendiri di sini untuk tempat mereaksikan dua larutan atau lebih serta sebagai tempat mengembangbiakkan mikroba dalam media cair. Selanjutnya ada bunsen. Bunsen di sini untuk memanaskan larutan ataupun sterilisasi. Prinsip kerjanya yaitu dengan menyalakan dengan membakar bagian sumbu, fungsi untuk menciptakan kondisi yang steril. Biasanya untuk sterilisasi jarum Ose dan spatula. Selanjutnya ada water bath. Water bath adalah alat laboratorium berbentuk wadah yang digunakan untuk memanaskan cairan dengan direndam pada air. Tentunya air tersebut telah dipanaskan sebelumnya. Di dalam water bath terdapat air yang memiliki suhu konstan. Selanjutnya ada labu ukur. Instrumen ini digunakan untuk mengencarkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Selanjutnya ada pinset. Di sini untuk mengambil suatu media atau barang. Selanjutnya ada cawan Petri. Digunakan sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media. Prinsip kerjanya yaitu medium dapat dituangkan ke cawan bagian bawah dan cawan bagian atas sebagai penutup. Selanjutnya ada mikroskop yang berfungsi untuk atau alat yang paling khas. Mikroskop ini alat yang paling khas dalam laboratorium mikrobiologi yang memberikan pemperbesaran yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang.
Mikroskop digunakan untuk pemeriksaan suatu sediaan secara mikroskopis. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur di sini untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Selanjutnya ada hot plate. Hot plate di sini digunakan pada peralatan laboratorium yang digunakan untuk memanaskan larutan satu dengan larutan lain yang bertujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang, yaitu magnet stirrer. Ini adalah magnet stirrer. Hot plate dan magnet stirrer di sini digunakan untuk memanaskan dan mengaduk suatu larutan. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes di sini digunakan untuk memindahkan cairan atau sampel. Selanjutnya ada autoklaf. Autoklaf dengan suhu dan tekanan tinggi sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar untuk membunuh sel dibandingkan dengan udara panas biasa. Autoklaf memiliki kelebihan yaitu alat perebus yang bertekanan tinggi. Selanjutnya ada botol sampel. Mohon maaf, di sini tidak saya perlihatkan alatnya. Ada botol sampel digunakan untuk menyimpan larutan, dan ada label atau spidol digunakan untuk menandai atau memberi keterangan pada saat praktikum. Selanjutnya ada lidi kapas digunakan untuk mengambil atau mengumpulkan sampel, dan ada penggaris atau jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang reaksi atau sampel. Selanjutnya ada batang bengkok digunakan untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media yang ada di cawan Petri dengan cara diputar. Dan yang terakhir ada wadah untuk membilas digunakan untuk membersihkan alat dan sampel. Sekian pemaparan dari saya mengenai informasi alat yang digunakan pada laboratorium. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.